Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fai Muhammad Khalid dengan NIM 621141946 akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Pengaruh Fungsi Manajemen Pembinaan Terhadap Prestasi Olahraga di Perbasi Kabupaten Semarang. Yang pertama di latar belakang perkembangan olahraga ditandai dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang mulai menjaga kondisi tubuh dengan berolahraga. Olahraga juga merupakan upaya untuk menjaga kesehatan fisik dan mental tubuh. Kemudian pelaksanaan manajemen olahraga memegang peranan penting dalam mencapai prestasi atlet. Mengelola pembinaan kinerja dalam klub sangatlah penting untuk kemajuan klub dan atlet tersebut. Lalu pelaksanaan manajemen pembinaan olahraga bola basket juga tidak lepas dari peran pengurus dan pelatih yang senantiasa melaksanakan proses latihan untuk menjaring atlet yang berkualitas. Kemudian di rumusan masalah, bagaimana pengaruh fungsi manajemen pembinaan terhadap prestasi atlet di Perbasi. Kemudian di manfaat penelitian, dari segi teori, penelitian ini akan memberikan informasi mengenai peran fungsi manajemen pembinaan olahraga di Perbasi, Kabupaten Semarang, didasarkan atas kinerja atlet dan dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai peranan fungsi manajemen pembinaan olahraga di Perbasi terhadap prestasi atlet. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi peneliti dan pembaca. Yang selanjutnya, di tujuan yang pertama, mengetahui pengaruh manajemen olahraga di Perbasi. Yang kedua, mengetahui pengaruh manajemen pembinaan terhadap prestasi atlet. Kemudian yang terakhir, menganalisis dampak yang dihasilkan oleh manajemen pembinaan di Perbasi. Kemudian di kerangka berpikir, ada 7 poin. Yang pertama, paling atas, ada pembinaan prestasi, kemudian disusul oleh manajemen, dan di manajemen ada 4 poin, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian, yang menghasilkan menjadi pengaruh manajemen pembinaan terhadap prestasi atlet di Perbasi Kabupaten Semarang. Di bab 3, di, di bab 3 di metode penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif, serta populasinya, yaitu kepengurusan Perbasi yang terdiri dari manajemen, pengurus, pelatih, dan atlet yang berjumlah 79 orang. Sampel di sini menggunakan sampel purposive random sampling, bertujuan agar semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel berjumlah 66 orang. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu adalah uji validitas dan uji reliabilitas dengan SPSS 26 dan uji ahli. Kemudian di teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif. Kemudian lanjut di hasil dan pembahasan. Di tabel pertama ada analisis statistik deskriptif seperti yang ada di gambar, yaitu berdasarkan hasil perhitungan analisis statistik deskriptif, rata-rata pada variabel fungsi manajemen yang menunjukkan nilai 26,33 berada pada interval kategori buruk. Sebelumnya peneliti sudah melakukan observasi di tempat lokasi penelitian. Realitanya memang fungsi manajemen di Perbasi memang masih buruk. Kemudian di tabel yang kedua ada analisis statistik deskriptif variabel fungsi manajemen pembinaan. Seperti yang ada di tabel, dapat melihat bahwa 48 responden menilai bahwa fungsi manajemen pada Perbasi Kabupaten Semarang kinerjanya masih buruk. Dilihat dari interval pada tabel tersebut, memang sudah menjadi kesimpulan yang absolut jika Perbasi Kabupaten sangat membutuhkan reparasi kinerja organisasi mereka. Kemudian di tabel selanjutnya ada analisis statistik deskriptif variabel prestasi olahraga. Di tabel tersebut menganalisis hasil dari analisis statistik deskriptif pada variabel prestasi olahraga. Peneliti
menyimpulkan bahwa prestasi olahraga pada berbasis Kabupaten Semarang berada pada kriteria yang sangat buruk. Rata-ratanya memang berada pada kriteria buruk, namun lebih dari 50% responden menilai jika prestasi olahraga pada berbasis Kabupaten Semarang sangat buruk. Kemudian di tabel selanjutnya ada hasil uji normalitas. Seperti tabel yang sudah ditunjukkan, data kuesioner penelitian ini dapat dikatakan terdistribusi secara normal. Hal tersebut dapat dilihat pada nilai Asyim Sik dalam kurung 2 strip Tailed sejumlah 0,200. Hasil tersebut lebih besar dari nilai signifikansi senilai 0,05, di mana menjadi dasar pengambilan keputusannya. Kemudian ada tabel uji heteroskedastisitas. Seperti tabel tersebut, nilai signifikasi pada hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan angka 0,377. Hal tersebut menjelaskan bahwa data penelitian ini tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas. Kemudian ada tabel uji multikolinearitas. Seperti yang ada di tabel tersebut, hasil variance inflation factor dari perhitungan uji multikolinearitas adalah 1,0. Data penelitian ini dapat dikatakan tidak mengalami multikolinearitas karena berdasarkan dasar pengambilan keputusannya, yaitu jika nilai VIF lebih kecil 10,00 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji. Kemudian ada tabel hasil uji T seperti tabel tersebut. Hasil perhitungan uji T pada kedua variabel menunjukkan T tabel senilai 2,527 dan signifikansi senilai 0,014. Jika merujuk pada dasar pengambilan keputusannya, yaitu nilai T tabel yang dibutuhkan lebih besar 1,99 sebagai kriteria penerimaan H dan juga diterima jika p-value lebih kecil 0,05. Lalu yang tabel terakhir ada uji regresi linear berganda seperti tabel yang ada di yang sudah ditampilkan. Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai konstan yaitu 3,946 yang berarti bahwa nilai tersebut adalah keadaan di mana variabel prestasi olahraga belum dipengaruhi oleh variabel fungsi manajemen pembinaan. Sedangkan nilai koefisiensi regresi variabel fungsi manajemen pembinaan yaitu sebesar 0,133 yang menginterpretasikan bahwa setiap kenaikan satuan variabel fungsi manajemen pembinaan maka akan mempengaruhi variabel prestasi olahraga sebesar 0,133 dengan asumsi variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian di pembahasan pengujian hipotesis pada penelitian ini yang berbunyi adanya pengaruh fungsi manajemen pembinaan secara positif dan signifikan terhadap prestasi olahraga dinyatakan diterima. Hal ini dapat membuktikan bahwa adanya pengaruh fungsi manajemen pembinaan terhadap prestasi olahraga secara signifikan dan positif. Hubungan antara variabel fungsi manajemen pembinaan dan prestasi olahraga ini bersifat positif, yang berarti bahwa hubungan antara variabel tersebut menunjukkan arah yang sama. Lalu di saran dan kesimpulan, di saran yang pertama, untuk pengurus Perbasi Kabupaten Semarang dapat membuat perencanaan organisasi yang lebih matang. Yang kedua, pengurus Perbasi Kabupaten Semarang dapat membentuk pengorganisasian yang baik dengan merekrut sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga, pengurus Perbasi Kabupaten Semarang dapat melakukan pengarahan secara berkala untuk melihat perkembangan para atlet. Kemudian yang keempat, pengurus Perbasi Kabupaten Semarang dapat melakukan pengembangan keterampilan dan kemampuan para atlet dengan memperbaiki jadwal latihan yang teratur. Kelima, pengurus Perbasi Kabupaten Semarang dapat melakukan pengembangan strategi dan mental atlet guna mencapai target Perbasi Kabupaten Semarang. Kesimpulan yang dapat diambil adalah kesimpulan yang berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu adanya pengaruh fungsi manajemen pembinaan secara positif dan signifikan terhadap prestasi olahraga pada Perbasi Kabupaten Semarang. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.